Halo Sobat Rupiah, ketemu lagi di Bitalk. Hari ini spesial Bitalknya karena kita bikin di Washington DC. Kita sedang hosting acara penting di G20 di jalur keuangan, FMCTBG, Finance Minister Central Bank Governors Meeting, yang keempat dan yang terakhir di dalam rangkaian G20. Jadi ini spesial. Karena ini spesial, tempatnya spesial, eventnya juga spesial, kita hadirkan orang-orang yang spesial, Mbak Natia dan Mas Dinar. Inilah the man and the lady behind the event. Jadi kalau orang-orang bule bilang the man behind the gun, the man and the lady behind the event. Nggak mungkin ada forum ini kalau nggak ada mereka. Tapi mungkin saya mesti mulai dari sini. Salah satu kekaguman saya kepada diplomasi internasional adalah pada tahun 55 Indonesia baru merdeka, kita bikin konferensi Asia Afrika. Aduh, kagumnya tuh sampai sekarang. Orang baru merdeka, kita sudah bikin konferensi. Orang merdeka mikirin negara aja susah. Saya nggak pernah berpikir bahwa kita bisa punya pencapaian semacam itu. Nah, yang ingin saya masukkan sebagai introduction di dalam pembicaraan sore ini adalah, tahu nggak, waktu itu kita sampai bikinkan salah satu bendera di salah satu negara yang bahkan belum merdeka. Masih. Tapi saya pengen bilang, ada banyak kejadian-kejadian di belakang layar yang menjadikan konferensi Asia Afrika yang monumental itu sukses. Nah, kita pengen gali nih sore ini. Banyak mestinya cerita-cerita semacam itu. Tapi sekali lagi, saya kira sih pencapaian kita di G20 sekarang, kita hosting G20 pada saat situasi ekonomi global, bukan hanya ekonomi, bahkan sosial, politik, segala macam lagi kacau-kacaunya. Kita bikin G20 pada saat itu pandemi, bingung kita mau ngapain. Kita bahkan bingung di rumah mau ngapain. Ini kok kita bikin event buat seluruh dunia. Itu belum selesai, tiba-tiba ada perang Ukraine, ada persoalan-persoalan substansi, dan memang kita sudah tahu lah banyak sekali pencapaian Indonesia di sisi substansi. Tapi sore ini kita nggak akan ngomongin itu. Sore ini kita akan ngomongin tadi itu, cerita-cerita tentang bagaimana the man behind the event ini membuat bendera. Nah, saya lagi hadir Mbak Natia dan Mas Dinar. Mungkin kalau boleh saya mulai sama Mas Dinar ya. Terima kasih Pak Erwin. Sobat Rupiah semuanya ya, senang sekali Pak bisa ngobrol di sini Pak, di Washington DC. Dalam suasana annual meeting dan juga rangkaian kegiatan FMCBG Pak. Dan semua sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita bisa gitu ya, lebih lega gitu. Jadi kalau kita flashback ketika pertama kali task force ini dibentuk sekitar tahun lalu ya Pak ya, pertengahan 2021 ya Mbak Natia ya. Itu kan diantaranya itu Pak Gubernur pernah menyampaikan bahwa 3 hal kesuksesan dari penyelenggaraan presidensi adalah sukses substansinya, penyelenggaraan acaranya, dan bagaimana kita bisa menjual Indonesia dalam artian yang positif. Jadi kita promote Indonesia lah. Tadi yang disampaikan tersebut Pak. Dan memang benar Pak bahwa ketika itu pun kami benar-benar kayak bingung mau ngapain. Karena kan kondisi pandemi, kita harus menyelenggarakan sebuah event yang kira-kira harus fisik begitu ya, atau mungkin hibrid. Sementara banyak sekali restriksi yang harus kita lakukan, sehingga memang dinamikanya sangat tinggi sekali. Namun ketika itu yang pertama kali kami lakukan adalah membuat sebuah standar Pak. Jadi yang kita sebut dengan SLA, standar layanan acara, karena harapannya adalah semua event itu, semua audiens kita itu bisa merasakan sebuah puasan yang sama lah. Jadi kita bikin standarnya dulu Pak, itu yang pertama. Kemudian kita rancang juga ini berapa event yang akan kita laksanakan, di mana saja, dan ya bagaimana kita bisa membuat mereka itu nyaman dan terkesan. Nah itu Pak diantaranya, itu yang kami rancang pertama kali Pak. Dan dengan side event betul, yang bahkan lebih banyak daripada main event itu sendiri. Kita tuh hampir punya 100 lebih side event Pak, dan itu tentunya sangat luar biasa bagaimana kita mengorganize dengan berbagai satuan kerja Pak, seperti itu Pak. Dan itu dilakukan di DC, di Jakarta, di Bali. Di seluruh satuan kerja kita di seluruh Indonesia Pak, KPWLN, dan juga acara-acara di berbagai wilayah yang lain. Jadi lebih dari 100 event. 100 event lebih Pak. Kalau acara main event sendiri itu 35 main event Pak. 35 main event yang terdiri dari
high level meeting seperti yang kali ini Pak, ada pertemuan tingkat deputis, pertemuan tingkat ministers, dan juga pertemuan tingkat working group, itu 35 main event yang kita lakukan bareng-bareng antara BI dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Nah sementara set event sendiri itu ada yang saya sampai lupa Pak, saya banyak ingat Pak, 100 lebih set event yang tentunya untuk mengglorifikasi. Nah, itu penting tuh. Mengglorifikasi komunitas. Mengglorifikasi sehingga event ini tidak eksklusif ya. Betul. Dan tadi Pak bahwa kita melihat bahwa Indonesia ini kan memang terkenal dengan hospitality-nya. Terkenal dengan kita punya banyak sekali keunggulan-keunggulan yang bisa kita quote-unquote jual begitu ya ke delegasi. Nah, ini yang kita buat Pak, yang kita rancang, sehingga pertama kali itu yang kita lakukan adalah kita ingin ada sebuah tema besar dalam acara kita ini. Dan itulah kita come up dengan sebuah tema A Taste of Indonesia, Pak. Itu adalah sebuah tema besar yang kira-kira yang kita harapkan bisa menjadi sebuah, bisa menjiwai seluruh acara kita. Kita pengen bahwa delegasi yang hadir, walaupun mungkin cuma 2 hari, cuma 3 hari, mereka bisa merasakan bagaimana sih suasana Indonesia melalui panca indera mereka. Dari mulai melihat bagaimana dekorasinya, kemudian juga menikmati musik, kemudian bahkan merasakan wastra kita melalui kuliner, melalui experiencing. Kita melalui five sensing itu kita harapkan mereka bisa merasakan Indonesia. Ada pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan? Pertama kali kami itu menyelenggarakan pertemuan yang cukup besar, high level meeting pertama adalah di bulan Desember 2021 Pak. Itu adalah pertemuan pertama yang kita lakukan, termasuk bahkan pertemuan pertama presidensi G20 di Indonesia Pak, baik Finance Track maupun Sherpa Track. Sehingga itu menjadi sebuah benchmark Pak bagi pertemuan-pertemuan yang lain. Bagaimana kita membuat sebuah setup standar. Nah, ketika itu pandemi masih sangat luar biasa. Kita pandemi Desember Pak. Pandemi masih istilahnya masih heboh-hebohnya juga. Ketika kita sudah mengundang semua delegasi, tiba-tiba ada sebuah ketentuan bahwa delegasi yang hadir ketika itu kan penerbangan ke Bali belum ada Pak, belum terbang lagi, semua lewat Jakarta. Nah tiba-tiba ada sebuah ketentuan karena memang demi keselamatan warga semua, delegasi asing itu tidak boleh menggunakan pesawat komersial. Padahal waktunya tinggal 10 hari lagi. Dan kita koordinasi dengan kementerian yang lain, bagaimana caranya, sehingga bahkan sampai kita harus menyediakan sebuah special plane gitu ya Pak ya, pesawat khusus yang kita desain untuk delegasi dalam waktu yang agak pendek. Tadinya sudah banyak yang konfirmasi Pak. Betul. Tapi kemudian konfirmasi ada untuk hadir secara fisik. Walaupun mereka tahu waktu itu sedang pandemi. Iya, tapi waktu itu kemudian akhir Desember itu mulai ada Omikron. Betul. Jadi Delta sudah lewat, mulai ada Omikron. Nah itu kan mulai panik lagi, varian baru apa ini gitu. Jadi betul, mulai restriksi di beberapa negara dan juga di Indonesia aturannya menjadi semakin ketat. Walaupun waktu itu kita dari G20 sudah ada kebijakan khusus lah dari pemerintah untuk memudahkan. Momen Desember itu menjadi sebuah standar Pak, menjadi sebuah benchmark. Dan itu kami pikir merupakan sebuah titik balik di mana delegasi asing itu percaya kepada kita. Saya pengen masuk kemudian ke ini, menghadirkan Indonesia. Itu kan masyarakat itu bisa, oh ternyata mereka happy loh, atau mungkin juga banyak yang telah kita lakukan dong, bangga dong seperti itu. Dan mungkin kalau justru kita meminta tolong Pak Erwin ini kan, nah supaya bisa lebih dikomunikasikan begitu ya nanti ya. Mungkin kalau kira-kira gimana itu Pak? Yang lainnya ditanya. Sekali-kali gitu, mumpung.